Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 227550558. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan standar akuntansi keuangan Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Himpunan Standar Bahan dan Struktur GAP dan GAS menjelang mengaktifkan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI serta melakukan modifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang mengacu pada AIS-GAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkompentrasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbank, SKAP, kehutanan, dan lain-lain. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total mengenai PAI dan melakukan modifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mulai berharmonisasi dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional, merupakan nama dari PAI menjadi SAK. Dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar menyusun standar. Sedangkan standar bersifat lebih fleksibel, dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena penggantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga mengganti nama menjadi Komite SAK untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha. SAK tersebut direvisi dan disempurnakan sehingga 7 kali. Yang pertama, tanggal 1 Oktober 1995, yang kedua 1 Juni 1996, yang ketiga tanggal 1 Juni 1999, yang keempat tanggal 1 April 2002, yang keenam tanggal 1 Oktober 2004, yang ketujuh tanggal 1 September 2007, dan yang terakhir 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang diberikan otomatis untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Kerangka konseptual akuntansi adalah bagian penting dalam menetapkan standar dan konsep yang akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan pertanyaan akuntansi dan laporan. Kerangka konseptual bertujuan untuk membantu IASB untuk mengembangkan dan merevisi standar dan membantu entitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi dan yang konsisten. Perkembangan kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi pertama kali dikembangkan oleh International Accounting Standard Committee atau IASB atau Komite Standar Akuntansi Internasional. Organisasi pendahulunya adalah IASB. Kerangka konseptual tersebut diterbitkan pada tahun 1989 dengan di dalamnya kerangka konseptual terdiri 1. Laporan keuangan, 2. Karakteristik kualitatif yang menentukan tingkat kegunaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, 3. Definisi, pengukuran, dan mengukur elemen-elemen laporan keuangan, 4.
4. Konsep modal dan melihara modal. Pada saat perubahan organisasi dari IASC ke IASB pada tahun 2001, kerangka konseptual 1099 tetap diadopsi sebagai kerangka konseptual acuan dalam mengembangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional atau SAKI baru. Pada tahun 2010